fadilah orang menjadi kaya dalam Islam. Karena Abu Talha orang kaya raya. Dan kita tahu banyak sahabat menjadi kaya. Dan kalau ada pertanyaan, apakah saya disuruh jadi orang kaya dalam Islam? Jawabannya iya. Bagaimana? Kata kuncinya sederhana. Ikhlaskan niat ingin mencari nafkah. Kemudian perhatikan 3 hal sekaligus berentetan. Modalnya halal, sistemnya halal, produknya halal. Selebihnya yang kelima, tawakal kepada Allah. Maka dipastikan akan Allah bukakan rezekinya. Dan ini menjadi orang kaya penting. Saya mengajak seseorang sholat di masjid, saya dapat pahala 10 misalnya. Orang yang saya ajak sholat bersama saya, dia juga dapat 10. Tapi karena saya yang ajak dia, maka saya akan dapat pahala 10 lagi seperti dia, tanpa dikurangi pahala dia, karena saya yang ajak. Baik, imam yang sholat jadi imam, dia akan panen pahala makmumnya. Muadzin akan panen pahala semuanya. Tapi ada orang yang panen pahala karena hartanya, yang membangun masjid itu. Kalau kita nggak punya harta, nggak bangun masjid, dari mana kita bisa dapat pahala? Bayangin kalau 1000 orang, 3000 orang yang sholat, 5000 orang yang sholat, kita hanya berinfak. Dan ingat teman-teman, berinfak ke masjid ini walaupun bukan kita bangun semua, kembali kepada hadis Nabi SAW yang sahih berbunyi, siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi sebesar cakaran kaki burung, atau dalam riwayat lain dikatakan seperti sarang burung, kita sumbang 1000 rupiah, 5000 rupiah, semampu kita, gitu kan? Maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Artinya kita punya andil di pahala itu. Ini penting sekali untuk dilakukan. Maka perlu menjadi orang yang mampu, teman-teman. Kita tahu jihad dalam Islam selalu dimulai ayatnya dengan bi amwalikum wa anfusikum. Selalu harta dan jiwa, harta dan jiwa. Jadi memang harta penting, gitu kan? Jadi kita boleh mencari nafkah, boleh mencari harta yang banyak, teman-teman sekalian, dan tidak ada batas dalam Islam. Yang penting halal, gitu kan? Sampai Abdurrahman bin Auf, ya, pada saat mau meninggal, pada saat beliau meninggal mau dibangun, mau dibagi hartanya, radhiyallahu anhu, itu sampai emasnya bertumpuk di gudang, sudah banyak diinfakkan, tapi masih banyak tertumpuk, mau dibagi ahli waris, sampai di kampak, yang ngampak itu tangannya memar karena banyaknya emas yang ditinggalkan. Islam dibolehkan itu, nggak ada masalah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mereka tidak minta-minta, punya kekayaan yang ditinggalkan jauh lebih mulia daripada mereka mengemis pada orang lain. Terus begitu. Dan kita disuruh bekerja, teman-teman sekalian, jangan malas. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, seseorang di antara kalian mengambil potongan-potongan tali, lalu kemudian dia ke hutan, dia kumpul ranting-ranting kering, lalu diikat, dipikul di pundaknya, kemudian dia menjualnya di pasar, jauh lebih mulia daripada dia minta-minta kepada orang lain. Kita disuruh berusaha, bekerja, terus ikhtiar, gitu kan? Dan ini dibolehkan. Dan riwayat yang sahih, riwayat Bukhari yang mulia, di mana sahabat-sahabat miskin telah datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului kami dari pahala, kami sholat mereka sholat, kami puasa mereka puasa, kami haji mereka haji, tapi mereka punya kelebihan harta karena mereka berinfak kepada kami nggak bisa balas itu. Beritahukan kami amal yang kami kerjakan, kami bisa nyanyi, samain, minimal sama dengan pahala mereka. Kata Nabi SAW, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar masing-masing 33 kali. Dan ini boleh dibaca setelah sholat atau di luar sholat, karena Nabi SAW pernah juga perintahkan Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma untuk baca pada saat mereka capek, karena tidak ada pembantu di rumah, mereka letih, mereka baca untuk menghilangkan capeknya. Maka sahabat-sahabat miskin amalkan itu. Rupanya dari mulut ke mulut sahabat kaya dengar, gitu kan? Sahabat kaya juga amalin. Yang miskin berdatang lagi, ya Rasulullah, ini hadis sahih riwayat Bukhari ya. Maka kata sahabat yang miskin, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya dengar hadis Anda. Mau saya beritahukan lagi kami, apalagi yang lain nih? Kata Nabi SAW, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Artinya ada motivasi, karena menjadi kaya atau miskin ikhtiar itu. Ikhtiar orang. Yang penting kita berusaha dan punya ilmunya, insya Allah akan mendapatkan. Dan saya sarankan teman-teman kembali kepada judul ceramah saya di YouTube, ada Saudaraku yang Rahasia Rezekimu, akan membahas masalah itu.